Wah, usaha apa tuh? Usaha yang saya inginkan itu yaitu di bidang IT, khususnya data intelligence dan service software. Saya sudah menyukai basicnya dan saya pilih nilai sistem ke IT. Khususnya namanya kalau ini kayak profesional gitu deh. Kenapa bisa ikut usaha ini? Karena jika dilihat masalah yang sering terjadi di sekitar kita, banyak sekali orang-orang laptop, remote atau komputer, tapi kita tahu cara menolaknya. Mulai dari laptop remote, sering hang, kena virus sampai error membuat panik. Ya sengaja pernah kejadian seperti itu ke data pernah hilang juga. Nah, di situ saya melihat peluang orang butuh sertifikat, tapi tidak semua punya skill di IT. Oh, berarti kita ini hadir sebagai solusi begitu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi layanan itu sudah tercapai. Layanan yang saya katakan itu cukup lengkap, tapi fokus di software dulu, misalnya install ulang Windows atau iOS saja. Pembersihan firmware dan hardware, optimasi performa laptop atau PC, install aplikasi yang seperti Office, desain dan lain-lain, backup dan resolver data. Berarti bukan perbaikan hardware. Untuk awal kita fokus di software dulu, tapi kedepannya kita bisa berkembang ke hardware. Bagus tidak jadi kalau dari awal tidak bergerak apa. Jadi target pasar kita itu ke siapa saja? Semua kalangan, tapi kita bisa fokus dulu ke pelajar atau mahasiswa, UMKM, kantoran, dan perumahan. Kenapa semua di kalangan semua? Karena hampir semua orang yang ada di kalangan sekitar kita sekarang pakai laptop atau komputer. Tapi jujur saya kalau desa begini sudah banyak di kalangan. Benar, tapi bukan masalah, justru tanda bahwa pesan besar sehingga banyak peluang untuk kita membuat usaha itu. Kalau bersaing kan nantinya bagaimana nih kalau bersaingnya? Kita bisa lebih unggul di pelayanan bersama, proses cepat, transportasi, edukasi, ke pelanggan. Edukasi. Iya, kita bisa jelaskan ke pelanggan masalahnya apa, bukan cuma diperbaiki, tapi kita bisa menggali masalahnya dibilang apa. Apa yang bikin sistem teknikal itu beda dari yang lain? Kita punya konsep, yaitu care, peduli, bukan sekedar service. Contohnya memberikan tips dan service seperti gratis konsultasi, ringan, follow up pelanggan. Wah, itu juga jarang sih. Iya, sebenarnya itu jarang dilihat di kalangan kita sekarang ini. Sistem kerjanya bagaimana? Kita bisa mulai dari sistem panggilan seperti home service atau pelanggan datang ke kita supaya bisa mencari persoalan yang baik di awal. Kalau modelnya besar jauh. Mulai yang kita berbuat mungkin tidak terlalu, kita bisa mulai dari awal dan sudah kita punya lebih dahulu. Kenapa tidak kita kerja sendiri saja? Karena jika kita memiliki tim, kita akan lebih kuat dan kita bisa membantu dalam masalahnya. Oh, berarti karena ceritanya. Betul, kita bukan sebagai karyawan. Kalau begitu pembagian tugasnya seperti apa? Pembagian tugasnya bisa dimulai dari saya sebagai koordinator teknik, kamu sebagai teknisi utama, dan kamu sebagai marketing dan komunikasi. Berarti masing-masing semua harus sendiri tanggung jawab sendiri. Iya, semua punya tanggung jawabnya masing-masing. Bisa dibayangkan ada pelanggan datang, laptopnya lemot, dan virus itu adalah sebagai contoh kasus nyata yang akan kita hadapi. Kita cek dulu. Iya, kita lalu jelaskan masalahnya di mana dan bagaimana solusinya. Pas setelah itu dilakukan sekarang. Betul, kita akan optimasi dan kita akan berikan masalah ulang. Dan pelanggan akan puas. Nah, dari situ kita dapat penghasilan dan kepercayaan
prosesnya bagaimana? Kita akan menggunakan media sosial, WhatsApp, dan testimoni gambar sebagai promosi usaha yang akan kita bangun. Oh, berarti itu dari circle kita dulu yang di sekitaran kita. Iya, dari teman, keluarga, lalu berkembang. Terus keuntungan apa yang bisa kita dapatkan? Keuntungannya yaitu mulai dari penghasilan, skill meningkat, dan relasi bertambah. Menurutnya seperti tadi. Ya, sungguh sangat menarik karena kita bisa mengembangkan skill yang ada pada diri kita masing-masing. Kalau teman organisasi itu bagaimana? Bagian skillnya itu kita buat adil dan transparan. Seperti misalnya dalam penjelasan kita sudah memiliki dokumennya atau perusahaannya. Setelah itu kita akan bagi data untuk orang. Bagaimana kalau ada risikonya? Kita mungkin memiliki risiko seperti konversasi, error, dan tidak berguna dan komplain. Tapi semua bisa diatasi dengan pengalaman kita masing-masing. Kalau perkembangan, Jika berkembang, kita akan membuka tempat servis, jual software dan aksesoris, dan kita bisa membuat cabang di mana-mana. kayak masa depan atau seperti itu. Wajar, semua usaha ada risiko, tapi kita mulai dari itu dulu, dan jika berkembang kita akan membuat lebih besar lagi. Yang penting kita mulai dulu. Kalau tidak mencoba, tidak akan tahu hasilnya. Lebih baik mencoba daripada gagal karena tidak mencoba sama sekali. Kayaknya mereka tertarik deh. Tips aja. Terus langkah pertamanya apa? Langkah pertama itu kita buat rencana sederhana dan menentukan harga dan memulai promosi sehingga orang-orang bisa mengetahui bahwa kita memulai usaha. Saya harap kita bisa bangun sistem IT bersama. Kayaknya siap-siap sekali untuk mencoba deh. Terima kasih. Semoga kita bisa membuat